Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai gaya batang pada kuda-kuda. Ini anggota kelompok saya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu gaya batang. Gaya batang adalah susunan elemen linier yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga sehingga membentuk rangka yang stabil. Nah, mengapa sih rangka batang tersusun atas beberapa segitiga? Karena bentuk segitiga adalah bentuk yang paling teguh dibandingkan dengan bentuk lain. Pada bentuk segitiga, perubahan akibat beban gaya luar lebih kecil daripada bentuk yang lainnya. Lalu, kita akan membahas bagian umum rangka batang. Yang pertama ada join, titik buhul atau titik simpul. Yang kedua, batang atas, batang bawah, batang diagonal, dan batang vertikal. Mungkin teman-teman akan merasa bingung. Nah, di sini saja contohnya ya. Nah, ini join itu pertemuan antara batang, ini juga join. Nah, kemudian batang atas itu batang diagonal tapi yang di paling atas. Nah, ini batang atas, ini batang bawah, ini batang vertikal, ini batang diagonal. Nah, dalam perhitungan gaya batang, itu ada beberapa cara. Yang pertama ada titik kumpul, yang kedua Ritter, yang ketiga cara grafisnya itu Cremona. Pada titik kumpul itu menghitung di titik kumpul yang mempunyai maksimal 2 batang yang belum diketahui. Itu persamaan kesetimbangannya yaitu sigma H sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Kemudian buatlah sumbu koordinat yang akan dihitung. Diasumsikan batang tarik atau keluar dari titik kumpul. Kemudian untuk Ritter ini kelebihannya bisa 3 batang yang belum diketahui menggunakan persamaan keseimbangan sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Gaya batang yang terpotong bisa dihitung. Untuk grafisnya, 2 batang belum diketahui, gaya batang yang digambarkan menggunakan skala. Lalu kita akan membahas disebut statis tertentu atau tidak sebuah konstruksi. Sebuah rangka batang termasuk struktur statis apabila memenuhi persyaratan M lebih dari sama dengan 2 dikali join dikurangi R, di mana si M ini adalah jumlah batang, J-nya jumlah join atau titik kumpul, dan R-nya jumlah reaksi, yaitu reaksi vertikal dan horizontalnya. Nah, langsung saja ke contoh soal. Diketahui sebuah konstruksi rangka seperti berikut. Di sini ada tumpuan sendi dan roll. Nah, kita hitung dulu apakah struktur ini statis atau tak statis. Nah, ini kan banyak batangnya ada 13 kan. Lalu untuk joinnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan reaksinya itu ada 3. Ada reaksi horizontal di tumpuan sendi, vertikal di tumpuan sendi. Kemudian ada reaksi vertikal di tumpuan roll. Jadi ada 3 reaksi. Kita langsung saja 2 dikali join kurangi R. Nah, hasilnya itu 13. Berarti si batang ini tuh statis. Kemudian untuk mencari sudutnya itu kita menggunakan rumus arkos tangen 4/3. Nah, 4 itu dari mana? Si 4 itu ketinggian ini dan 3-nya adalah ini, panjang batang bawah. Lalu caranya kita harus memotong terlebih dahulu beberapa bagian. Ini potongan 1, potongan 2, nah, potongan 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita akan menghitung terlebih dahulu potongan satunya.
Lihat di sebelah kiri potongan. Nah, diketahuinya itu gambarnya seperti ini. Lalu kita mencari dulu batang untuk S5 ini. Caranya itu menggunakan rumus persamaan kesetimbangan sigma vertikal sama dengan 0. Kenapa? Karena si S5 ini kan arahnya ke sini nih. Nah, kalau kita proyeksikan jadi ke arah Y sama X, kalau ke arah Y itu menggunakan sin, jadi S5 sin alfa, ke arah X S5 cos alfa. Nah, lalu kan sudah diketahui vertikal A ditambah, kalau ke atas berarti ditambah S5 sin A sama dengan 0, kemudian S5 sin, tadi kan sudutnya itu segini, jadi tinggal masukin aja. Nah, si vertikal A-nya itu kita pindah ruaskan, jadi dikurangi, jadi dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif vertikal A, lalu untuk S5 sama dengan sin negatif vertikal A dibagi sin alfa. Hasilnya yaitu negatif 5,521 ton. Kemudian untuk mencari S1-nya menggunakan persamaan horizontal. Sigma H sama dengan 0, S1 ditambah S5 cos alfa karena searah jadi ditambah horizontal A karena ini juga ada gaya yang bekerja ke arah horizontal yang searah dengan S1, jadi dimasukkan gasnya. Si S5 di sininya kita ganti ke hasil hitungan yang sebelumnya. Nah, lalu, oh ya ini maaf ada kesalahan penulisan, harusnya negatif 5,521. Nah, kemudian di cos 53,13 ditambah 2. Karena si gaya yang bekerja di horizontal A itu sebelumnya sudah diketahui 2. Kemudian S1-nya yaitu ya tinggal dikalikan saja, hasilnya 1,313 ton. Dilanjut kita pembahasan ke potongan 2. Untuk potongan 2 ini gambarnya seperti ini. Lihat potongan ke bawah. Untuk mencari S6, kita menggunakan rumus sigma V sama dengan 0, negatif 3 ke bawah, tambah S6 sama dengan 0, jadi S6 itu sama dengan negatif 3, sama dengan 3 ton. Kemudian, untuk mencari S2, karena S1-nya sudah diketahui sebelumnya, jadi S2 ke arah kanan dikurangi S1 ke arah kiri, sama dengan 0, S2 sama dengan S1, berarti S2 itu sama dengan S1, 1,313 ton. Kemudian yang potongan 3, diketahui gambarnya setelah dipotong seperti ini, biasa ini diproyeksikan ke arah Y dan ke arah X. Untuk mencari sigma V sama dengan 0, kita menggunakan vertikal B ditambah S11 sin alfa. Alfanya kita ganti ke 53,31 sama dengan 0, S11 sama dengan negatif vertikal B dibagi sin 53,13 sama dengan negatif 3,229 ton. Nah, kemudian untuk arah horizontalnya, ini diketahuinya S11 cos alfanya itu ke sebelah kiri jadi negatif. Kemudian yang belum diketahui juga ke sebelah kiri, jadi dikurangin sama dengan 0, kita pindah ruaskan, S4 pindah ke sini, negatif S11 cos alfanya pindahkan ke sebelah kanan, lalu masukkan S11-nya, negatif 3,229 cos ini hasilnya 1,937 ton. Kemudian di potongan 4, seperti tadi ya, yang ini mirip-mirip. Sigma V sama dengan 0. Kemudian diketahui ada beban 2 ton ke arah bawah, pakai tanda negatif, negatif 2 ditambah S10 ke atas, sama dengan 0, jadi S10 itu sama dengan 2 ton. Untuk si sigma H sama dengan 0-nya, ini kan yang mau dicarinya itu S3. S3 itu kan ke sebelah kiri,
S4 ke sebelah kanan, jadi S4 kali 3 dikurangi vertikal B, jarak vertikal B ke G adalah 6, jadi dikali 6. Kemudian dikurangi si beban 2 ton ini dikali 4. Nah, kemudian S13 sama dengan negatif vertikal B dikali 6 ditambah 2 kali 3 dikurangi 2 kali 4 dibagi 4. Hasilnya negatif 4,375 ton. Kemudian kita hitung lagi, tapi ini dimomenkan ke E untuk menghitung S3. S3 itu berarti ini. Nah, dimomenkan ke E. Berarti ke sini. Jadi S3 dikali jarak S3 ke E adalah 4. Dikurangi vertikal B dikali 3, karena si jarak vertikal B ke E sama dengan 3 meter. Sama dengan 0, S3 sama dengan vertikal B dikali 3 dibagi 4, hasilnya 1,937 ton. Kemudian mencari S9, kita pakai sigma V sama dengan 0. S9 itu berarti yang ini nih. VB dikurangi 2, kurangi ini, dikurangi S9 sin alfa, karena ini ke arah bawah jadi dikurangi sama dengan 0. Jadi S9 sama dengan VB dikurangi 2 dibagi sin 53,13, hasilnya 0,729 ton. Kemudian kita akan membahas potongan 7, ini mudah sekali. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghitung S8 ini berarti 0 karena gak ada gaya. Terus untuk S11 dan 12-nya itu kan sebelumnya udah diketahui S12 berapa nilainya. Jadi S11 kan ini 11, S13 ke arah kanan, S12 ke arah kiri, jadi S13 dikurangi S12 sama dengan 0, S13 sama dengan S12 berarti negatif 4,375. Nah, kemudian ini hasil rekapitulasi gaya batang. Nah, tadi kan sama S12 sama dengan S13. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.